sunnah Rasulullah kita amalkan. Di antaranya sebelum kita melaksanakan berceramah, diadakan dulu membaca sholawat, yaitu membaca Maulid Habsyi, yang itu sangat dianjurkan untuk menyanjung memuji baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari awal tadi dibaca kalau Maulid Habsyi, faya ayyuhal rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wasallimu taslima. Bahasanya ujar pengarang Maulid, yang hendak syafaat Nabi, yang hendak pertolongan Nabi, di padang mahsyar kena apabila hendak dapat kenaungan Nabi, amalannya kada lain bu, amalan kada lain pak, sallu alaihi wasallimu taslima, baca solawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Al jannatu bermula surga, wa na'imuha dan kenikmatan surga, sa'dun disiapkan untuk siapa? Untuk orang yang senantiasa bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat salawat yang dibaca oleh kelompok Maulid tadi, kita berkumpul di sorga bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang banyak baca salawat, dialah yang paling dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang pasti diterima adalah salawat kepada Nabi kita Muhammad. Amalan yang selamat dari penyakit hati adalah amalan salawat. Walau bacanya sambil ria, walau bacanya sambil sombong, walau perempuan bacanya sedang haid, walau kita bacanya untuk berhebat-hebatan, semua itu tidak jadi masalah, pasti akan diterima langsung oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baca salawat kepada Nabi kita Muhammad. Kalau di kampung kami Pak, kalau orang-orang tua dulu, kalau baca maulid ini bukan mudah-mudah. Walau Maulid Habsyi ini ringkas saja, kada lawas. Kalau orang Bahari sama aja, kalau dibontok nih orang Bahari itu yang dibaca Syaraful Anam, Al Berjanji, yang lawas tuh dari pagi sampai sore seharian membaca, tahan aja orang tua kita Bahari. Kenapa? Karena cinta mereka kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pangwayah ini sejam tukang Habsyi membaca, guru Numan di belakang, lawasnya aja bahasa syair aja. Jam 9 sudah aja. Sarik, orang baca maulid sarik. Apalagi misalnya orang kegiatan di masjid, sekarang higa rumah sarik. Orang baca salawat harus diruqyah dulu telinga tuh Bian. Kita nih kadang kalau baca salawat, orang mau salawat panas telinga. Tapi sudah bedangdutan sama laman, santai aja Sidin. Berarti yang bermasalah tuh Bian telinga Sidin. Jadi baik diruqyah. Orang kalau mendengar nama orang yang ia cintai, senang, hidup, semangat hati ini. Kenapa? Mendengar nama orang yang dicintainya, yang kita harapkan syafaatnya, yakni tak lain dan tak bukan junjungan kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi waktu mahallul qiyam, terasa kita merasakan kehadiran Nabi kita Muhammad. Tala'al badru alaina min zaniyatil wada'. Pian coba aja rasakan sekali. Ibu-ibu di belakang, rasakan mulai waktu tola'alnya pian rasakan kehadiran Rasulullah. Ada tuh pian, orang perasaan orang waktu asrakal tuh kada sama. Ada yang merinding bulunya, ada yang kayak hendak menangis rasanya. Merasa seakan-akan Rasulullah tuh hadir. Tapi buaya mun orang asrakal pian ba asrakal juga di belakang bapandir kan tidak rasa orang tola'al badru. Berapa acan ayat, berapa acan mepayu jahan tadi aja berkisah berjualan tuh buaya kada bagus. Orang mun orang ba asrakal husu-husu juga. Kenapa? Seakan-akan kita menyambut rohnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nih mun menyambut orang-orang pejabat luar biasa. Kita nih kadang berdiri aja, gubernur datang aja, setengah mati berdiri, sekali keluar lain aja, duduk dulu aja, rancak kita kayak itu. Tapi sudah menyambut Nabi, aduh orang baca tola'alnya pandiran di belakang. Nah itu kada menghormati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian peringatan Maulid Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam ini dilahirkannya Rasulullah tanggal 12 Rabiul Awal, Yaumul Itsnain.
ada subuh Senin lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pastabsyaral alam bikudumih. Seluruh alam gembira, Pak. Tidak ada terkecuali. Pohon gembira, langit bergembira, semua bergembira waktu Nabi lahir. Bahkan paman Nabi yang tidak beriman kepada Nabi waktu itu yang bernama Abu Lahab, Pak, gembira waktu Nabi lahir. Apa wujud kegembiraannya? Ia merdekakan budak sahayanya. Makanya Abu Lahab dengan sebab pernah satu kali gembira menyambut kelahiran Nabi, setiap hari Senin kada disiksa. Diberi bonus setiap hari Senin kada disiksa. Setelah itu disiksa. Pertanyaannya, kalaulah Abu Lahab yang tak beriman kepada Nabi gembira menyambut kelahirannya saja dapat bonus dari Allah, bagaimana dengan kita ini yang kita beriman dengan Rasulullah, kita percaya dengan apa yang disampaikan Rasulullah, kita setiap hari kelahirannya rela berkorban harta, rela meluangkan waktu, rela meramaikan, bergotong royong sama-sama hanya semata-mata untuk memperingati hari kelahiran Nabi. Insya Allah Pak, kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada siksa api neraka dengan berkat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya mun ada orang mengadakan peringatan Maulid itu jangan pura-pura kada tahu. Ada mau orang gotong royong kada jauh sekali mau menyumbang. Ada aja aku. Lalu aja dulu aja. Kleir menyumbang aja. Ini orang pemalar, Pak. Jangan sampai kita kada andil dalam peringatan daripada Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rp1.000 yang kita sumbangkan untuk peringatan Maulid akan jadi saksi nanti di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man a'zama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Siapa orang yang ikut mengagungkan, meramaikan, memeriahkan kelahiranku, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Aku nantinya memberikan syafaat, aku nantinya memberikan pertolongan kepada orang yang senantiasa ikut serta dalam memeriahkan, meramaikan daripada kelahiran junjungan kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pastabsyaral alam bikudumih, gembira semua. Bahkan binatang-binatang ternak orang Quraisy pada ketika itu, Pak, tidak lagi bicara binatang waktu Nabi lahir tuh. Bujur ka guru aja. Pian buka dalam Maulid Habsyi yang dibaca bubuhannya tadi ada. Wa kullu dabbatin li Quraisyin nataqat bi fasihil ibarah. Seluruh binatang-binatang ternak orang Quraisy nataqat bi fasihil ibarah, dengan fasihnya dia menuturkan ucapan. Apa ujar ayam, apa ujar kambing, apa ujar onta, serentak tatkala Nabi lahir mereka mengatakan qad wulidan nabiyul muntazar. Qad wulidan nabiyul muntazar. Sungguh telah tiba yang kami nanti-nantikan. Sungguh telah tiba nabi yang kami tunggu-tunggu. Saking gembiranya binatang-binatang ternak orang Quraisy mengeluarkan kata-kata seperti itu. Sekarang kalaulah binatang saja gembira menyambut kelahiran Nabi kita Muhammad, bagaimana dengan kita sebagai umat yang dicintai Nabi, yang dirindukan Nabi? Ada aja orang yang kada ketuju dengan Maulid, yang dipadahkannya bid'ah, yang dikatakannya itu sesat, tidak ada anjuran dengan Rasulullah. Pantaskah dia diakui oleh Rasulullah sebagai umat? Kalau ada orang nanya kita, mana dalil kalian baca Maulid, mana dalilnya kalian mengadakan peringatan Maulid, cukuplah kita jawab kecintaanku kepada nabiku tanpa harus ada dalil. Karena duduknya kita di sini hanya cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat waktu lahir, kemuliaan Rasulullah lahir bagaimana, Bu, Pak? Fahadarat bi taufiqillah Sayyidatu Maryam wa Sayyidatu Asiyah, yang membidani langsung Allah utus ruhnya dua perempuan yang mulia. Siapa? Siti Maryam, ibu Nabi Isa alaihi salam, dengan Sayyidah Asiyah, seorang perempuan yang imannya kuat sempurna, itu yang menyambut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Setelah lahir Rasulullah, bagaimana keadaan lahir Nabi kita Muhammad? Samakah dengan kita? Tidak. Di dalam Ad-Dibai itu dijelaskan sajidan syakiran hamidan. Nabi lahir dalam keadaan sujud, bertakbir,
bertasbih, mengucap Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Bayangkan kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan dalam Maulid Habsyi tatkala dilihat batang tubuh Nabi kita Muhammad bercahaya. Ulida maktunan makhulan maktu'as surrah. Dilahirkan Nabi maktunan, sudah basunat, makhulan, sudah bacalak mata, maktu'as surrah, tali pusat sidin sudah putus badhulu. Kenapa? Salah satu kemuliaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Pak. Setelah Nabi kita Muhammad dilahirkan, dirawat oleh seorang perempuan mulia yang bernama Siti Aminah Zuhriyah, dibesarkan seusia 6 tahun, meninggal lagi ibunya yatim piatu dalam keadaan berusia 6 tahun, Pak. Dibesarkan oleh kakek, cuman 2 tahun dengan kakek, meninggal lagi kakek Abdul Muttalib. 8 tahun usia, sudah tidak ada kakek, tidak punya ayah, tidak punya ibu. Dirawat lagi yang dengan pamannya yang bernama Abu Thalib. Lagi kecil sudah bekerja Nabi kita Muhammad. Sudah memberikan kambing, mengambil upah. Bayangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perjuangan Nabi kita Muhammad dari masa hidup, dari masa kecil sampai diangkat jadi nabi, memperjuangkan agama hanya untuk kita, memperjuangkan agama agar supaya kita selamat dunia wal akhirah. Itu perjuangannya luar biasa, yang bukan saja meneteskan keringat tapi meneteskan darah. Yang dipertaruhkan bukan hanya sekadar harta tapi nyawa jadi taruhan Nabi kita Muhammad. Itu semata-mata dikorbankan, semata-mata diperjuangkan untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita kawa sedikit menyenangkan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita adakan malam hari ini hanya sedikit untuk sekedar menyenangkan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk membalas cinta kita kepada Nabi Muhammad. Karena Rasulullah itu, Pak, Bu, cintanya luar biasa dengan kita. Nabi pernah duduk-duduk dengan sahabat. Nabi pernah mengatakan, "Ya sahabatku sekalian, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Aku ingin berjumpa, aku ingin bertemu nanti dengan saudara-saudaraku." Abu Bakar balik tanya, "Ya Rasul, siapa saudaramu? Apakah kami ini bukan saudaramu ya Rasulullah?" "La," kata Nabi, "bal antum ashabi." Kalian itu sahabatku, bukan saudaraku. "Lalu siapa yang engkau maksud ya Rasulullah?" "Saudaraku itu," kata Nabi, "orang yang tidak hidup sezamanku, orang yang tak pernah melihat wajahku, orang yang tidak pernah dekat denganku, tetapi mereka masih bisa beriman kepadaku, masih bisa rindu kepadaku, lidahnya selalu menyebut namaku. Ialah kita-kita ini, Bapak Ibu sekalian, yang dirindukan, yang Rasulullah ingin berjumpa dengan kita dengan berkat perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tidaklah kita mati sebelum kita bisa melihat wajah Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan di surga berkumpul kita bisa memandang wajah Nabi kita Muhammad. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi Nabi kita Muhammad mau sakaratul maut, Pak. Nabi sebelum dicabut, Israel, Jibril izin dulu, "Ya Rasulullah, kami izin untuk mencabut nyawa engkau ya Rasulullah atas perintah Tuhan." "Nanti dulu," kata Rasulullah, "sampaikan dulu kepada Allah apa jaminan untuk umatku nanti." Kita lagi, Pak, ditanya, "Apa jaminan ya Rabb?" Kata Allah Ta'ala, "Sampaikan kepada kasihku Muhammad, kuharamkan surga atas sekalian umat, melainkan yang pertama kali masuk ke dalam surga hanya umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam." Kita lagi yang dipikirkan. Setelah wafat, dunia sudah rata menjadi tanah. Apa yang terjadi setelah Allah perintahkan Jibril, "Bangkitkan kekasihku Muhammad"? Kita belum lagi, Pak. Rasulullah yang pertama dibangkit. Setelah dihidupkan Rasulullah, dibangkit oleh Jibril. Nabi menyapu dua bala mata, bukan yang dicari anak, istriku mana, anakku mana, ndak. Yang ditanya lagi, "Ya Jibril, ayyaumu min hada?" Hari apa ini Jibril? "Hada ma wa'adur rahman." Hari ini hari kiamat ya Rasulullah. Apa yang dikatakan Nabi? "Aina tarakta ummati ya Jibril?" Mana umatku Jibril? Kau tinggalkan di mana umatku? Bagaimana nasib mereka? "Ya Rasul, umat pian belum kami bangkit. Satu-satu orang yang kami bangunkan engkau ya Rasulullah. Silahkan, aku ingin membawa engkau masuk ke dalam sorga. Sorga sudah terbuka lebar, disambut berhadap-hadapan para bidadari. Ayo ya Rasulullah kita masuk." "Tidak," kata Nabi.
Aku tidak akan pernah mau masuk surga sebelum kupastikan bagaimana keadaan dan nasib umatku, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah pemimpin yang senantiasa memikirkan rakyatnya seperti sebagaimana Rasulullah memikirkan kita? Tidak ada. Bagaimana kecintaan Rasulullah kepada umatnya? Adakah pemimpin sekarang yang mencintai rakyatnya? Tidak ada. Hanya kepemimpinan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pantas kita membalas sedikit cintanya Nabi kita Muhammad kepada kita ini. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu guna kita mengadakan peringatan Maulid ini yang ketiga untuk apa? Untuk mengambil contoh yang ada di dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari semua faktor, dari semua apa saja, kalau ingin sukses dunia akhirat, contoh Nabi kita Muhammad